Apakah Sobat Tani pernah merasa padi sudah hijau subur, tapi hasil panennya kok segitu-gitu aja? Bisa jadi nutrisi yang kita berikan belum lengkap. Eits, jangan khawatir, di video kali ini kita akan bahas nutrisi terbaik untuk padi. Mulai dari pupuk makro, mikro, hingga cara aplikasinya. Yuk tonton sampai habis, siapa tahu ini jadi kunci panen sobat yang melimpah hingga 12 ton per hektar. Jangan lupa like, subscribe, dan share, biar makin banyak petani yang dapat ilmunya. Halo Sobat Tani, ketemu lagi di channel kesayangan kita semua, Giarta TV yang selalu membahas tips-tips keren seputar dunia pertanian khususnya pertanian padi. Nah, kali ini kita akan bahas nutrisi terbaik untuk tanaman padi. Mulai dari unsur hara makro, mikro, hingga pupuk organik dan modern yang bisa bikin panen kita melimpah. Jadi siapkan kopi, simak videonya, dan jangan lupa catat tips pentingnya ini ya. Tanaman padi, seperti halnya manusia, butuh nutrisi lengkap untuk tumbuh sehat dan menghasilkan panen maksimal. Kalau kita asal-asalan dalam memberikan pupuk, hasilnya ya bisa aja kurang optimal. Jadi, kita harus paham dulu, apa saja kebutuhan nutrisi tanaman padi. Kebutuhan nutrisi yang pertama, unsur hara makro, fondasi utama padi. Unsur hara makro adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Ada 3 jenis utama yaitu nitrogen atau N, yang membantu pembentukan daun dan batang yang hijau subur. Tapi hati-hati, kelebihan nitrogen bisa bikin tanaman jadi lemah dan rentan rebah. Contoh pupuknya adalah urea, ZA, dan NPK. Fosfor atau P yang penting banget buat pertumbuhan akar dan pembentukan anakan. Contoh pupuknya adalah SP36, TSP, dan lain sebagainya. Kalium atau K yang menguatkan batang dan meningkatkan daya tahan terhadap hama dan penyakit. Contoh pupuknya adalah KCl, ZK, dan NPK. Kebutuhan nutrisi kedua yaitu unsur hara mikro, kunci panen maksimal. Nah, unsur mikro dibutuhkan sedikit, tapi efeknya luar biasa. Beberapa di antaranya adalah zinc atau Zn yang dapat mencegah klorosis pada daun muda. Contohnya zinc sulfat. Boron atau B yang membantu pembentukan bunga dan bulir padi. Contohnya boras. Magnesium atau Mg yang bahan utama klorofil untuk fotosintesis. Contohnya dolomit dan kieserit. Silikon atau Si yang dapat menguatkan jaringan tanaman, bikin padi lebih tahan wereng. Contohnya pupuk silika. Kebutuhan nutrisi ketiga yaitu pupuk organik dan hayati, nutrisi alami untuk tanah subur. Selain pupuk kimia, jangan lupakan pupuk organik ya. Pupuk kandang atau kompos yang dapat mengembalikan kesuburan tanah dan menambah kandungan organik. Pupuk hayati yang mengandung mikroba yang membantu penyerapan nutrisi. Contohnya adalah azolla, rhizobium, dan mycorrhiza. Kebutuhan nutrisi keempat yaitu pupuk cair dan ZPT untuk hasil maksimal. Pupuk cair dan ZPT atau zat pengatur tumbuh juga penting banget untuk padi. Pupuk cair dapat mempercepat penyerapan nutrisi melalui daun. Contohnya Gandasil D dan Suma SP. ZPT gibrelin merangsang pertumbuhan, sitokinin memperbanyak anakan, dan ausin merangsang akar. Nah, pemupukan yang tepat waktu adalah kunci utama hasil panen melimpah. Fase vegetatif usia 1-45 hari, fokus pada nitrogen dan fosfor untuk pertumbuhan daun dan akar. Fase generatif usia 45 hari ke atas, tambahkan kalium dan unsur mikro seperti boron dan silikon untuk pengisian bulir. Dan ini ada kombinasi pupuk jitu untuk hasil panen melimpah.
Pertama, pupuk Suma SP dengan teknologi nanonya yang dapat meningkatkan daya tahan tanaman dan hasil panen. Dosisnya adalah 2 tutup botol per tangki dan aplikasikan saat padi sebelum tanam, lalu lanjut umur 7, 15, 30 dan 45 hari setelah tanam. Kemudian lanjut menggunakan pupuk Saka SR yang dapat membantu pengisian bulir bernas. Dosisnya cukup 20 gram per tangki dan aplikasikan saat padi umur 45 dan 60 hari setelah tanam. Jadi, saat padi usia 45 hari, pupuk Suma SP dan pupuk Saka SR-nya bisa dimix diaplikasikan bebarengan. Jadi Sobat Tani, kalau mau hasil panen padi yang maksimal, jangan lupa kasih nutrisi lengkap. Kombinasi pupuk makro, mikro, organik, dan modern, itu kuncinya. Kalau ada pertanyaan atau tips tambahan, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami segenap kru Giarta TV yang bertugas undur diri. Dan, salam sukses petani Indonesia.